Ya, sekarang kita masuk pokok bahasan yang baru, yaitu norma dan keadilan. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat, yang artinya sebagai warga negara juga kita harus menaati segala peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan di lingkungan bermasyarakat, begitu juga dengan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, dengan menaati hukum, maka kehidupan yang aman, tentram, dan damai akan tercipta. Jadi tidak ada lagi contohnya seperti keributan dan lain sebagainya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat terhadap norma. Contohnya seperti di jalan raya, masih banyak juga terdapat pengendara mobil, sepeda motor, dan lain-lain yang melanggar peraturan lalu lintas. Jadi belum adanya kesadaran terhadap masyarakat itu untuk menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat. Contohnya seperti di jalan raya tadi. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya juga bahwa kita harus memahami apa itu norma. Ya, norma itu ialah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Ya, jadi yang artinya di sana bahwa manusia itu harus mematuhi norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, maksudnya hingga akhir hayatnya ya, hingga meninggal dunia, bahwa manusia itu selalu hidup berkelompok. Ya, seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politis mengatakan bahwa manusia adalah John Politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Ya, manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kenapa dikatakan bahwa manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya? Contohnya seperti ini. Ya, kalau mereka yang tinggal di daerah perkotaan, ya tentu saja mata pencaharian yang mereka peroleh itu mayoritas itu mereka bekerja di perkantoran ataupun di perusahaan-perusahaan. Tetapi nanti hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan tersebut ialah menghasilkan uang. Ya, jadi uang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sudah, berarti uang ini nanti mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berarti membutuhkan orang lain. Ya, begitu juga dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Ya, kalau mereka yang tinggal di daerah pedesaan, mereka mayoritas itu ya mata pencahariannya ialah contohnya seperti bertani, contohnya mereka juga ada yang bercocok tanam, menanam padi, jagung, cabai, ataupun memelihara, contohnya seperti ayam dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan petani ini juga kebutuhan mereka yang tinggal di daerah pedesaan tidak cukup hanya apa yang mereka hasilkan, tetapi mereka juga memerlukan kebutuhan yang lain, contohnya seperti pakaian.
Ya, bagaimana caranya? Dengan hasil yang mereka peroleh tadi dari hasil pertanian itu mereka jual. Sudah, mereka jual, baru uang yang mereka dapatkan itulah mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan barang-barang yang lain. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang artinya di sana bahwa manusia itu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ya, tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semua ini saling ketergantungan, saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Ya, jadi berbeda pemikirannya juga, begitu juga dengan berbeda kepentingan. Ya, jadi dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, kita harus menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut. Ya, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan di masyarakat. Ya, jadi seorang ahli hukum yaitu dari bangsa Romawi juga mengatakan ubi societas ibi-ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua atau orang lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Ya, jadi kalau tidak ada contohnya aturan, maka masyarakat itu akan bertindak dengan sewenang-wenang. Maka masyarakat itu akan bisa bebas mengambil barang si A, si B, dan begitu juga dengan yang lainnya. Jadi dengan adanya hukum yang dibuat, dengan adanya peraturan yang dibuat, maka masyarakat itu bisa contohnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Jadi setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu juga berbeda-beda. Ya, jadi tadi sudah dikatakan di sana bahwa norma itu adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya. Ya, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu macam-macam norma. Ya, macam-macam norma itu ada 4, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Ya, sekarang kita melihat dulu, yaitu yang pertama ialah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu dikatakan di sana bahwa peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ya, contohnya juga di sana dibuat bahwa contoh norma dari kesusilaan itu adalah seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin akan menyontek pada saat waktu ujian. Ya, bisa diperhatikan pada gambar tersebut di mana bahwa siswa sekolah sedang melaksanakan ujian, tetapi ada di antara mereka yang sedang melirik ke arah kanan. Ya, yang artinya di sana bahwa dia mau melihat jawaban temannya. Berarti kalau dari situ kita melihat bahwa dia berarti kurang persiapan. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Ketika seseorang juga akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyerukan kebenaran. Apabila menurut suara hati seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Contohnya seperti ini. Orang tua menyuruh untuk membelikan garam ke warung. Tetapi harga daripada garam ini yang seharusnya ialah 10.000.
Tetapi si anak ini dalam hatinya mengatakan, nanti kalau aku contohnya bilang 10.000 berarti tidak ada uang jajan dikasih oleh orang tua, dikasih mama. Akhirnya dia timbul dalam hatinya, sudahlah saya buatlah harganya 15.000. Tetapi dia juga bertanya dalam hatinya, dari suara hati nuraninya mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu. Masa kamu berbohong? Ya, jadi dia dalam suara hati nuraninya mengatakan bahwa kamu tidak boleh berbuat yang seperti itu. Tetapi juga dia dalam hatinya, ya kalau nggak saya buat nanti tidak ada uang jajan. Jadi yang artinya di sana, jadi itu timbul dari suara hati nurani manusia itu sendiri. Jadi itu di sana mengenai norma kesusilaan. Ya, jadi norma kesusilaan itu ya biasanya ada sanksi yang mereka peroleh. Contohnya penyesalan. Seperti tadi contohnya yang disuruh oleh orang tuanya untuk membelikan garam, akhirnya orang tua tahu berapa sebenarnya harga garam itu. Sehingga dalam hatinya seperti ini, entah kenapa tadi saya buat harganya 15.000. Jadi dia dimarahin oleh orang tua. Akhirnya timbullah rasa penyesalan. Ya, contohnya tadi juga di sana yang seseorang itu mencontek pada saat ujian. Akhirnya dia dicemooh, dikucilkan oleh orang lain. Ngapain kita kawani dia? Dia kan orangnya tidak jujur. Karena pada saat waktu ujian saja dia mencontek. Ya, jadi itu juga. Jadi begitu juga dengan contohnya bahwa pamit terhadap orang tua mau ke sekolah. Ya, itu juga merupakan contoh norma kesusilaan. Apabila dia tidak pamit, berarti nanti dia pasti bertanya, kenapa saya tidak pamit ya? Nah, itulah kira-kira contoh daripada norma kesusilaan. Ya, yang berikutnya itu ialah norma kesopanan. Ya, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Ya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Ya, contoh norma kesopanan itu ialah hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, jadi kalau kita contohnya sebagai yang muda, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Jadi, apa yang menjadi sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan itu ialah pengucilan. Ya, tadi di sana pengucilan, tidak disenangi dan dicemooh oleh masyarakat. Itu di sana dibuat. Jadi tata sopan santun dalam kehidupan masyarakat itu mendorong seseorang untuk berbuat baik, meskipun terkadang tidak berasal dari hati nurani, tetapi hanya untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial sehari-hari. Ya, apa yang menjadi sanksinya apabila norma kesopanan itu dilanggar ialah dicelah sesamanya. Karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Ya, jadi salah satu itu ialah norma kesopanan bahwa kita harus menghargai orang yang lebih tua daripada kita. Ya, contohnya juga sebagai siswa, apabila disuruh oleh Bapak Ibu guru contohnya pergi ke kelas lain, maka di sana juga harus menggunakan norma kesopanan. Apa itu? Yang terutama sekali diketuk dulu pintunya, baru permisi sama
Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan. Jangan terus masuk begitu saja. Begitu juga dengan nanti setelah selesai sesuai dengan urusannya tersebut, maka harus permisi juga. Itulah merupakan norma kesopanan. Banyak lagi contoh-contoh norma kesopanan itu. Ya contohnya itu apa? Sudah ada kita melihat orang yang sedang berbicara, tetapi kita lewat dari depannya tanpa contohnya permisi. Ya itu juga sudah melanggar norma kesopanan. Ya, itu di sana seperti yang ada di gambar. Itu ada gambarnya di sana bahwa anaknya yang mau berangkat itu mereka mempermisi atau pamit sama orang tua. Yang ketiga atau bagian C itu ialah norma agama. Iya, di sana dibuat bahwa norma agama itu ialah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi ini bersumber dari wahyu Tuhan. Ya, jadi penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Ya, Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada suatu agama. Ya jelas kita melihat bahwa negara Indonesia adalah mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ialah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Ya. Namun, negara Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sana sebagai warga negara juga bahwa kita harus menghargai dan menghormati antara sesama pemeluk agama yang berada di Indonesia. Ya contohnya kalau mereka yang beragama Islam mereka sedang melaksanakan puasa, ya jangan pulanya sengaja kamu makan-makan di depannya. Ya, itu juga contohnya tidak menghargai yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya, contohnya kalau itu juga di tetanggamu ada yang sedang melaksanakan ibadah, ya jangan pulanya memasang musik yang sekuat-kuatnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Bahwa yang jelas di sana sebagai warga negara kita wajib menghargai dan menghormati antara sesama pemeluk agama yang ada di Indonesia. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut, manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Manusia juga harus dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama, akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian D atau yang keempat itu adalah norma hukum. Ya, kalau kita melihat di sana norma hukum itu di sana bahwa Pak Polisi sedang melaksanakan razia. Bisa dilihat di gambarnya di situ. Ya, apa itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh
masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Ya, norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti tidak boleh melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran. Larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Jadi di sana norma hukum itu juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi yang tegas dan nyata. Ya, kenapa dikatakan tegas dan nyata? Apabila contohnya seseorang itu melakukan suatu tindak kejahatan, dia melakukan pembunuhan, maka nantinya hukumannya, sanksinya jelas di sana, nyata di sana. Dan tidak boleh contohnya, janganlah ya saya menjalani hukuman begini saja. Kita buat contohnya secara ataupun melalui kekeluargaan. Padahal dia sudah jelas-jelas melakukan pembunuhan. Ya, yang artinya di sana bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu apabila sudah berhubungan dengan namanya hukum, mau tidak mau harus dijalani. Ya, sama seperti orang yang melakukan pencurian dulu. Kalau pernah itu kamu baca ceritanya hanya karena mengambil ubi kayu seorang nenek, ya demi mempertahankan kehidupannya, dia mengambil ubi kayu. Akhirnya dia dilapor kepada pihak yang berwajib. Ya, bagaimana si ibu itu? Ya, dia menjalani proses hukum yang berlangsung. Dan dia juga diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Ya, itu juga semuanya sudah ada diatur di dalam hukum. Ya, dalam kitab undang-undang hukum pidana dan kitab